Rimba banget. Terus ada buff itu, buff dari makanannya. Sakit anjing sakit. Aduh. Darwin. Ayo, bikin yuk. Kita Darwin. satu orang pertama gua, Alan, Darwin, abis itu Icam biar nebak konsepnya ngapain gitu nih. Mumpung nggak ada dia tadi. Nggak apa ini tuh apa bahas apa Ya, anjing? sok lanjut aja mulai aja jujur. Nah ya. Ceritanya soal si Charles ya. Bukan Darwin. Charles aja. Harus banget ya namanya Charles. Harus banget ya namanya Charles. Ya terus kenapa nih? Nah, oke. Udah jangan Charles deh, John aja, si John. Itu nama itu lagi anjing. Si John tinggal di dunia fantasi di mana Raja Iblis menguasai sebagian besar dunia. Nah, dia bercita-cita mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang petualang di desa bernama El Citamil. Ya terus anjing. Perjalanannya dimulai ketika dia mendatangi sebuah guild petualang. Oke, lanjut silakan. Setelah dia memasuki ruang guild petualang, dia terkaget melihat orang-orang di sana. Tetapi dengan tekadnya yang kuat, dia terus berlangkah maju. Menghiraukan tatapan yang kejam itu menuju meja resepsionis. Akhirnya di meja resepsionis dia dilayani oleh staf resepsionis seorang wanita bernama Davina Karamoy. Bangsat anjing. Jangan atau boy. Terus apa? Terus lanjut lah. Bodo amat anjing sama nama-namanya. Namanya Leava. Leava pun menanyakannya dan si John pun menjelaskan ingin menjadi seorang petualang. Terus mengikuti arahan dari Leava, si John akhirnya sampai tiba di ruang pelatihan, di ruang tes untuk menentukan peringkat. Hingga akhirnya sebuah boneka yang mustahil dihancurkan untuk pemula tiba-tiba hancur dengan satu serangan. Lanjut. Ayo Win. Apa Icam kan tadi aja? Gua tuh siapa? Darwin. Lu. Gua? Yes. Aduh, gak kepikiran aja. Ayo. Ya, masalah quick aja. Apa aja. Tadi itu senjata pakai senjata apa lagi? Nggak pakai senjata sih, gua nggak nyebutin senjata. Dia menghancurkan boneka apa sih? Boneka tes yang mustahil dihancurkan oleh pemula gitu. Setelah John menghancurkan boneka tersebut dengan satu serangan yang anggun itu, semua bukan anggun apa ya? Gagah berani. Semua orang yang di tempat pelatihan itu terpana dengan kekuatannya. Ih, Abang John, kuat banget. Anjing. Iya, terus. Rahim banget. Kuat banget. Lanjut, Win. Terus Abang John pun sebenarnya terkejut juga. Wah, aku sekuat ini gitu ternyata. Dan tepat ketika dia sedang menyadari kekuatannya, datanglah seorang kepala guild yang datang ke sana. Wah, anak muda, kekuatanmu kuat juga aja. Bagaimana kau membantu saya untuk mengalahkan Demon King kedua di dunia ini? Demon King punya anak betul. Ya, terus. Ada BTW. Anaknya. Go ahead. Dan para John pun menyetujuinya dan ikut bersama ketua guild tersebut sambil digendong di belakang gitu. Digendong di belakang?
Iya digendong itu di belakang, digendong itu di punggungnya. Ngapain digendong anjing? Kagak tahu, Silahkan. pengen aja. Si anjing, ya udahlah. Lanjut lah, Win. Lanjut Cam. Udah bagian gue. Anjing digendong. Oke. Siapa tadi nama MC-nya? Ejon kan? John anjir. Selama di perjalanan, si John dan ketua guild saling memperkenalkan diri karena mereka belum memperkenalkan diri gitu. Nama ketua guildnya itu Mr. Ambatukam. Nah, Mr. Ambatukam saat mereka sedang ngobrol-ngobrol, saat mereka di daerah pegunungan tinggi yang sangat dingin dan juga berbahaya bagi banyak orang, mereka dipertemukan oleh pasukan Raja Iblis yang sedang melakukan ekspedisi. Nah, mereka pun terpaksa harus menghadapi pasukan Raja Iblis tersebut dengan cuaca yang sangat ekstrim karena dinginnya itu. Karena mereka tidak kuat selama pertarungan tersebut, akhirnya si ketua guild mengambil keputusan yang sangat berat, yaitu mengorbankan diri dan juga untuk menyelamatkan si Jones. Si Jones pun disuruh lari kembali ke kota untuk meminta bantuan. Udah, lanjut. Lanjut Fajar lagi berarti ya. Fajar lagi. Berat banget. Langsung mati lo aja. Damn. Gua nggak ngomong ini ya, nggak ngomong langsung mati. Dia apa sih, terpaksa mengorbankan diri gitu. Tapi nggak tahu mati atau hidupnya gitu. Anjir. Oke. John pun berlari ke kota, meminta bantuan kepada setiap orang yang lewat, terutama kepada para petualang. Mereka hanya mengabaikan John, tidak percaya atas perkataannya. Anjir. Lalu John, Sorry deh. sebentar. John pun terpaksa mencari cara yang paling sulit, yaitu menemui seorang bangsawan. Wih, bangsawan anjir. Bangsawan, pemilik kerajaan UL Citamiang ini. Namanya anjing ngawur nih. namanya. Aduh. Apa anjing, lu kebiasaan ketawa dulu anjing, Bang. Dia meminta bantuan seorang raja bernama Elowo. Goblok banget. Bangsawannya Elowo aja. Dan atas permintaannya, Raja Elowo memerintahkan pasukan kerajaan untuk menyelamatkan ketua guild. Silakan. Ayo, Lan. Hingga dengan titah sang raja itu, kesatria-kesatrianya membantu John pergi untuk menyelamatkan ketua guild. Tibanya di sana, John pun kaget melihat salah satu sosok seorang musuh yang berada tepat di depannya, yaitu seorang jenderal Raja Iblis yang bernama Elowi. Anjing. Dan mereka pun langsung bergegas ke tempatnya sang ketua guild berada, langsung menyelamatkannya, dan terjadilah bentrok antara pasukan kerajaan dan juga pasukan Demon King. Ya. Terus seketika pasukan Demon King hampir terpojok, akan tetapi Elowi mengatakan sesuatu yang sakral. apa? 4,5 tahun saya dijadikan kambing budak Raja Iblis. Akan tetapi hari ini saya katakan, saya akan lawan.
Akan tetapi dia tidak bisa melawan. Hingga terpaksa dia mematuhi kehendak Raja Iblis dengan enggan. Dan dia pun membantai. Akan tetapi kekuatannya tidak cukup. Dan dia terpaksa mundur untuk memulihkan diri dari peperangan dengan kesatria raja. Lanjut, Win. Oke, berarti habis lawan jenderal, terus jenderalnya tuh agak kalah gitu ya. Tapi gak mati kan? Enggak mati. Menyembuhkan diri pergi ke suatu tempat. Setelah si MC itu si John ya? Ya, Setelah John. Charles. John anjing. John. Jangan tiba-tiba merubah nama karakter deh, Jar, di tengah-tengah. Masih keinget Charles dia. Ayo. Go ahead. Setelah John berhasil mengalahkan Jenderal Raja Iblis Elobi tadi, Joe melanjutkan perjalanannya untuk mengalahkan Raja Iblis. Raja Iblisnya dinamain. Aduh, itu mah gampang banget. Raja Iblisnya. Dan udah gue kepikiran satu orang aja, tapi Siapa? Plesetin, Win. Plesetin kalau mau yang berbahaya. Plesetin aja apa ya? Masa Elowo lagi? Udah diambil tadi Elowo. Anjing, plot twist banget tuh kalau kayak gitu, anjing. Plot twist banget. Apa ya? Elutin lah aja. Elutin nih. Raja Iblisnya Elutin lah aja. Ya. Dan dia melanjutkan perjalanannya untuk mengalahkan Raja Iblis bernama Elutin. Di tengah perjalanan yang panjang itu, mereka menemukan salah satu desa yang terbilang yang terbilang sangat terkenal dengan cara menggoda-menggodanya para bangsawan dan menjebaknya untuk merampas duitnya. Desa itu diberi nama inspirasi dari bokep tuh, Darwin tuh. Bukan anjir. Ini ya sih nama desanya tuh Elaknat. Anjing. Elak terus ya dari tadi ya. Ya lanjut. Anjir. Pada awal John tidak tahu dan hanya sedang datang ke sana untuk istirahat. Para penduduk yang datang dengan ramah, sopan santun dan senyum yang berseri-seri datang dan menyapa mereka. Wahai para petualang, istirahatlah di sini dan makanlah beberapa bahan-bahan kami. Dan kami akan menjadikan pelayanan yang super Paul bintang 5. Dan dengan godaan itu, John pun langsung terlana dan istirahat di sana. Tanpa diketahui, malam tiba dan sesuatu yang buruk akan terjadi. Lanjut, Cam. Saat John sedang tadi nama desanya apa? Elaknat. Gentok. Oke. Selama John yang ngentot lah. Bentar. Bukan kesempatan ya tadi, bukan godaan ini nafsu. Tadi apa yang lo tuh akhirnya tuh? Iya, ini kayak berasa datang habis itu tuh ini dilayani sampai tidur nyenyak gitu malamnya tuh. Oke. Si John yang sedang istirahat dengan tenang, dia mendengar suara dari di ruangannya sendiri. Suara bergemuruh, di mana kayak seperti suara seorang pencuri yang sedang mengambil barang-barang berharganya. Saat dia membuka mata, Ayo. bentar gue mikir dulu. Anjing, susah banget Darwin ngentot. Reka ulang. Ya. Reka ulang. Ya, jadi saat Jones datang ke desa itu kan dia disuruh disuruh istirahat, tenang sama yang lain-lain. Padahal desa itu adalah desa yang sering memeras harta-harta bagi para bangsawan dan lain-lain kan. Oke.
Ya, si Jones yang sedang tertidur mendengar adanya keributan di luar. Saat dia terbangun, dia memeriksa keluar. Ternyata ada keributan di mana salah satu seorang wanita yang memakai baju compang-camping, penuh luka, dan juga ada borgol di kakinya, ketahuan mencuri oleh eh, o- tuan rumah atau tuan penginapan gitu. Si Jones yang merasa tidak tega, dia pun membelanya meskipun dia pun tahu kalau si wanita tersebut salah. Nah, Hati baik. saat 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 si wanita itu menggunakan tudung kan, menggunakan tudung, dan saat dia buka tudungnya, ternyata wanita itu adalah em, manusia setengah hewan, yaitu setengah setengah serigala gitu. Baby, I'm Si gonna Jones do yang tonight. si Jones yang menyuruh si wanita itu mengembalikan ininya, apa sih, mengembalikan barang hasil curiannya. Wanita itu pun terpaksa karena sudah sangat terpojok. Akhirnya dia pun lari ke gang sempit. Si John yang merasa tidak tega, dia pun mengikutinya sampai ke gang tersebut. Namun saat dia di gang tersebut, ternyata dia melihat bahwa si wanita binatang tersebut sedang diganggu oleh tiga preman. Preman yang sangat kekar, hitam, gelap. Lanjut, Itu kan lanjut lagi, Jan. Allah ya Itu Allah. dinamain, itu dinamain nggak? Belum sih, Jangan jangan semua gua orang karena dinamain aja. nggak, Oke, oke. itu nggak penting aja, nggak usah dinamain. Kebanyakan karakter, cok. Agak. Pusing. Lagian dipikir-pikir semua semua orang yang punya nama kayaknya nggak ada pentingnya juga sih, sekali nongol doang. Soalnya. Oh, belum tentu. Itu. Oke. Lanjut. Oke, bentar. Dipertemukan oleh 3 orang preman yang sangat besar, berkekar, dan hitam. Hitam ya. 3 preman tersebut tahu bahwa John ingin mengambil si wanita tersebut. Maka tanpa pikir panjang, para preman langsung menyergap si John. Mengikat tangannya, memborgol tangannya, memborgol kakinya, dan menutup matanya. Bentar, si Sampai Jones itu dia kan OP ya? Oke. sampai dia merasa celananya dibuka dan langsung dia membuka matanya. Ternyata dia baru bangun tidur. Waduh, aduh. Anjing. Buruk tuh bagus anjir. Dia terbangun di El Citamiang. Dia memiliki mimpi untuk menjadi seorang petualang yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Balik lagi tuh. Awal Bentar, balik lagi tuh. apa. Sorry. Ayo, lanjut. Lanjut. Dia pergi ke guild. Dia membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang hebat. Dia diajak oleh ketua guild untuk mendatangi gunung es yang dingin dan bertemu dengan Raja Iblis. Saat itulah dia merasa, aku pernah mengalami ini. Lanjutkan. Oh, anjing, nah itu dia. Gue tunggu tuh. Anjing bisa loncat ke gua nih. Ketika si John merasa itu familiar, dia pun berpikir bahwa kekuatannya belum cukup untuk melindungi ketua guild ketika di perjalanan. Hingga akhirnya dia pun menyarankan ketua guild untuk jangan dulu pergi ke Menyaranin. dan biarkanlah dia melatih John sampai dia cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri setidaknya. Hingga akhirnya pelatihan yang instan pun dimulai. Ya, dengan cukup waktu, dengan sekitaran 2 bulanan, John akhirnya cukup kuat. Iya, 2 bulan cukup kuat. Hingga akhirnya John pun memutuskan untuk memulai ekspedisinya dengan persiapan yang sangat matang. Dengan persiapan yang sangat matang dan berantisipasi menjaga
kelompoknya dia pun meminta ketua guild untuk merekrut beberapa anggota kuat tambahannya. Hingga akhirnya hari yang direncanakan tiba. Mereka pergi ke pegunungan yang sangat dingin itu. Hingga di suatu tempat muncullah sesosok orang dari kegelapan yang belum jelas wajahnya itu siapa, yang penuh misteri, tanda tanya, gitu kan? Lanjut Win. Darwin lah. Karena habis iya, ada Win. Darwin. Ayo Win. Terus. Dia berangkat terus tanda tanya. Terus Ya maksudnya udah berangkat melihat ketemu pria yang misterius ya kan, ya, memunculkan misterius. tanda tanya gitu kan. Yes. Pria atau wanita tuh? Dari kegelapan gitu kan, gelap itu. Pria atau wanita? Gak tahu kita. Ya gak tahu kan baru gelap doang siluet kayak gitu. Baru siluet ya, siluet. Oh. Nah ini ketika John sedang menjalankan tugas yang seperti dalam mimpinya tersebut, ketika setelah dia bertemu dengan orang yang tidak diketahui tersebut, dia pun langsung bertanya, "Wahai kau orang asing, tunjukkanlah wajahmu itu." Dan orang itu pun langsung menjawab, "Kau sudah tahu diriku. Kau hanya butuh waktu untuk mengingatku saja. Namun ingatlah ini, kau masih belum siap untuk pergi ke sana. Kau harus melakukan lebih banyak latihan untuk menjalankan untuk pergi untuk pergi ke sana." Namun John pun yang bersikeras, "Wah, tidak. Saya sudah cukup kuat untuk ke sana. Saya sudah latihan selama 2 bulan dengan ketua guild." Harus banget 2 bulannya ditekani deh. Iya. 4,5 bulan. Ya. Saya sudah latihan 2 bulan dengan ketua guild. Tidak, itu masih tidak cukup. Kau harus menjalankan latihan. Latihan dengan saya. Latihan dengan Anda memang apa saja latihannya. Anda harus melakukan push up, sit up, squat jump 1000 kali setiap hari. Dan setelah itu Anda harus berlari 100 km melintasi gunung ini. Maka dari itu Anda akan siap untuk melewati gunung ini. Dan setelah mendengar request itu, John pun terkejut. Wah, latihan macam apa ini? Orang manusia tidak akan bisa melanjutkan latihan ini. Orang manusia. Udah lah. Go ahead. Namun orang yang setelah itu berkata, tentu saja ada. Saya bukti. Saya melakukan latihan banyak itu selama lebih berapa tahun ya? 4,5 tahun. 4,5 tahun ya, bagus tuh. 4,5 tahun. Selama lebih dari 60 bulan ya. Oke. Selama lebih dari 60 bulan. Dan setelah itu John pun tidak percaya. Wah, tidak percaya. Mana buktinya? Mana fotonya? Dan setelah itu pun mereka mulai bertarung. Namun hanya dengan waktu 3 menit, John pun langsung kalah telak aja, tergusur di lantai dengan celananya yang agak terbuka dikit. Harus banget tapi dimention anjing. Dipermalukan aja, kan dipermalukan aja. Oke. Aja. Bagaimana bisa aku yang sudah latihan 3 bulan kalah? 2 bulan. 2 bulan. Bukannya 60 bulan anjing. Iya, si Johnnya 2 bulan. Oh iya. Aku yang sudah latihan 2 bulan kalah dari orang ini. Sudah ku bilang, kok tidak kuat untuk pergi ke gunung ini. Maka dari itu, berlatihlah dengan saya. John pun setuju dan mulai latihan dengan si orang yang pakai jubah itu. Masih belum dikasih tahu namanya. Jadi gue kasih ini ya, kebebasan ke Icam. Agak banyak yang diloncat dan terlupakan tuh. Oke. Anjing. Ikut bersama si orang misterius tersebut. Ya, tiba-tiba banget tuh. Ikut ya. Ikut kan, Win? Ya, ikut. Soalnya kan latihan juga gitu. Training. Saat
kembali saat pertarungan tersebut, sebenarnya si Jones yang sedang bertarung tersebut tuh dilihat oleh para anggota-anggota yang si ketua guild dan anggota-anggota pasukan tersebut. Nah, John yang memutuskan setuju untuk ikut latihan bersama orang misterius tersebut, meminta sang ketua guild untuk menunggu sampai akhirnya dia siap dan menyuruh mereka untuk kembali ke kota Citamiang. Citamiang kan, Jar? El Citamiang. El Citamiang. Ya, menyuruh untuk ke El Citamiang. Si ketua guild yang merasa ragu dan sedikit khawatir kepada Jones bertanya, apakah kau yakin untuk hal tersebut? Jones, anjing, saya tahu musik secara plakbon. Ya, yakin. Si Jones pun berkata dengan penuh keyakinan bahwa kau sudah melihatnya tadi, bahwa aku dipermalukan oleh dia, bukan? Jadi aku memutuskan untuk berlatih dengan dia untuk memantapkan diri. Anjing, memantapkan diri. Memantapkan diri anjir. Memantapkan diri untuk melawan sang Raja Iblis. Akhirnya dengan sedikit rasa terpaksa karena hubungan si ketua guild dan si Jones ini sudah agak dekat, akhirnya sedikit terpaksa dia menerima usulan tersebut. Para anggota pasukan dan juga ketua guild kembali ke El Citamiang. Latihannya di Citamiang anjir. Enggak, ketua guild sama pasukannya, anjing. Oh iya. Lu yang buat cerita awalnya. Ini apa sih, si Jones pun akhirnya melihat mereka pergi dan ikut bersama pria misterius tersebut. Pria? Meskipun Ya emang pria. Pria sih, Darwin. Dari mimiknya Darwin tadi ini pria soalnya. Ya udah, pria misterius tersebut. Karena pria tersebut memakai topeng dan juga Jones belum mengetahui nama dari sang pria tersebut, Jones pun bertanya dan rasa ingin tahunya itu sangat kuat karena hal tersebut dia terus-terusan bertanya selama perjalanan. Si pria misterius tersebut yang sudah agak gedek sama makhluk ini, si Jones karena nanya wae gitu, jadi akhir nama anjing make Sunda ujuk-ujuk. Jadi akhirnya sang pria misterius tersebut memutuskan untuk memberitahuannya lebih awal. Pria misterius tersebut membuka topengnya, lalu si Jones terkejut. Si Jones terkejut karena yang dia lihat adalah seorang pria yang sangat familiar bagi dia. Bahkan sangat dekat selama dia kecil dulu. Anjing sih. Anjir si eta. Pria tersebut mengenalkan diri dengan nama siapa ya enaknya? Terus. Siapa ya enaknya? Siapa ya? Termul. Namanya John. Termul laut. Gimana Icam? Oh, saran. Jar. Temen lu itu yang di kelas tuh siapa? Yang sering disalahin tuh namanya? Yang waktu SMA? Mansur. Ya, Mansur. Pria tersebut mengenalkan diri sebagai Mansur. Si Jones terkejut karena Mansur tersebut adalah seorang pengasuh dia selama dia kecil dulu di desa. Yang memang saat dia beranjak remaja, si Mansur tersebut sudah keluar dari rumah tersebut, sudah berkelana. Ya. Akhirnya selama perjalanan cipika-cipiki ya, ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu tempat di mana adanya air terjun dan juga pohon besar seperti pohon besar. Si Mansur pun menjelaskan bahwa pohon ini adalah pohon suci yang di dalamnya ada banyak roh seperti fairy atau yang lain-lain. Roh elf dan yang lain. Sawit. Ya, benar anjing. Akhirnya Tuan Mansur dan juga John
berlatih di sana untuk menyiapkan diri. Oke, lanjut. Kembali lagi Lanjut ke Fajar Fajar. lagi. Oke. Ini mau sampai kapan ya? Sampai tamat. Kapan aja sih? Sampai tamat. Sampai ngelawan Raja Boleh, Iblis. Lanjut. Oke. Tuan Mansur menjelaskan sistem energi Anjing, kepada John. Anjir, bukan energi. Damn. bukannya magic ya? Oke lah. Magic dan energi adalah dua hal yang berbeda. Oke. Energi memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Jelas Tuan Mansur. Iya, terus. Dan Tuan Mansur mulai menyombongkan diri bahwa dirinya memiliki 5 juta magic. Gue tahu referensinya anjing. Bagaimana Dan John tidak percaya akan hal tersebut. Dia menanyakan kepada Tuan Mansur apakah dia memiliki magic yang sangat banyak atau energi yang sangat banyak. Dia menjelaskan bahwa John hanya memiliki 5.000 magic. Karena itulah John harus berlatih bersama Tuan Mansur untuk meningkatkan magicnya setara atau bisa lebih tinggi daripada Tuan Mansur. Selang waktu berlewat. 1 tahun terlewat. 1 tahun dah. Tim ekspedisi yang masih menunggu John mulai merasa resah, mulai merasa khawatir apakah John akan segera kembali untuk membantu mereka membantai Raja Iblis. Iblisnya Elotin ya? Hah? Raja Iblisnya Elotin kan? Oh ya, El Putin. El Putin. El Putin kan? Elutin. Oh, Elutin. El Putin. John pun Lanjut. John pun merasa sudah siap. Dan Tuan Mansur juga mengatakan tidak ada yang bisa ku ajarkan lagi kepadamu. Nah, Anjing. Sebenarnya semua hal yang aku lakukan adalah hal yang sudah diperintahkan kepadaku semenjak Gila. aku kecil Nambah lagi. oleh sosok misterius dengan topeng putih. Topeng Kepala putih botak. ini bagi. Kepala botak. Siapakah sosok putih itu? Wahai Tuan Mansur. Kau akan menemuinya sebentar lagi. Tepat sebelum tempat yang akan kau tuju. Kastil Raja Iblis. Sebelum tempat itu kau akan menemuinya. Bersiaplah. Aku akan segera mengantarmu ke sana. Apakah kau ingin membawa seseorang untuk menemanimu ke sana? Tentu. Bisakah aku membawa tim ekspedisi El Citamiang bersamaku? Seketika tim ekspedisi yang sudah bersiap sejak lama terteleport ke depan kastil Raja Iblis. Teleport. Cepet banget. Langsung di kastil aja. Yes. Damn. Terus ngapain ekspedisi? We need to end this quick, okay? Kalau dilanjut juga kelamaan. Sorry. Oke, terus? John dan Tuan Mansur sampai di tempat yang dijanjikan. Di mana dia bertemu sesosok putih berkepala botak itu. Saat John menginjakan kaki di radius dari si sosok putih, semua orang menghilang. Hanya ruangan putih tersisa. John pun bertanya, siapakah dirimu dan mengapa kau menyuruh Tuan Mansur untuk meninggalkanku dan mengajariku semua hal tersebut? Sosok putih tersebut membuka topengnya dan mengatakan, aku adalah dirimu 1000 tahun yang lalu. Silahkan lanjut, Alan. Perkenalan yang cukup.
Terlalu Oh, sangat tenggelam. buru-buru ya. Oke. Alan tenggelam ya. Selamatkan Gimana Alan. gimana? Gimana gimana? Oke, aman-aman. Oke, aman. Lanjutkan itu. Terus si John dari masa lalu itu melanjutkan dan menjelaskan apa yang harus John lakukan. Sehingga John pun yang belum percaya masih bertanya-tanya, apakah dia beneran diriku dari masa lalu? Akan tetapi si dirinya yang dari masa lalu menjelaskan detail masa kecilnya dengan begitu jelas. Bahkan rahasia yang hanya dia dan ayahnya tahu pun dia sebutkan. Terus mereka pun lanjut. Anjir, mati lampu cok. ada aja anjing, ada aja di belakang gitu. Darwin Hingga mereka asilum lagi Win. Ya, ntar habis ini. Hingga mereka pun selesai berbicara, lalu si John dari masa lalu memberikan sesuatu, yaitu berupa pedang suci pahlawan. Dan John dari masa lalu menjelaskan, kamu tidak akan sanggup mengalahkan Raja Iblis tanpa menggunakan pedang ini. Untuk kamu bisa menggunakan pedang ini, kamu harus melewati satu ujian dulu. Ujian tersebut akhirnya diterima oleh John yang pada saat ini sedang ragu-ragu. Akan tetapi John langsung terus maju menerima ujian tersebut. Ujian tersebut berupa ujian mental di mana semua orang terdekatnya mati terbunuh oleh Raja Iblis. Damn, tragis. John pun di sana sempat kewalahan. Akan tetapi dia teringat oleh bayang-bayang ayahnya yang seorang adventure yang dia kagumi. Dan ayahnya berkata, teruslah berjalan di jalan setan, di jalan sehat. Terus John pun bangkit dan melawan ujian itu. Hingga akhirnya John mencapai pedang tersebut, mencapai intinya. Dan di sana dia bertemu sesosok peri pedang yang semayam di dalam pedang. Dan mereka pun, dan si John pun ke si peri pedang itu berbicara, siapakah dirimu? Terus si peri pedang memperkenalkan dirinya sebagai peri pedang, dan si peri pedang sudah mengakui mentalnya John, tekadnya John untuk mengalahkan Raja Iblis. John pun akhirnya disuruh mengangkat pedang itu. Dan akhirnya John pun berhasil mengangkat pedang itu. Dan seketika kembali lagi dia bertemu dengan John dari masa lalu, dan si John dari masa lalu tersenyum puas dan berkata, selamat John, diriku dari masa sekarang, buatlah ending yang bahagia dari endingku. Wah. Selamat tinggal. Hai, lanjut Win. Go ahead. Please. Ya penutup. Ayo Win, penutupan Win. Enggak, penutupan dulu aja, kan akhir aja. Lu penutupan, Cap. Gue udah malas mikir banget anjing sebenarnya. Setelah John berhasil mendapatkan pedang tersebut, dirinya dia masalah pun mulai berpamitan. Buatlah ending yang bagus untuk ini, dan jagalah baik-baik pedang itu. Hasil cicilan 5 tahun. Harus banget. Iyalah anjir, pedangnya kan mahal banget ya. Setelah itu kan ini ya, pasukannya itu pada terpana. Wah, pedangnya bercahaya sekali. Langsung dengan gagah berani John pun mengangkat pedangnya ke atas dan ini membuka jalan untuk pergi ke kastil iblis. Anjir, siapa? John pun langsung dengan gagah berani jajan depan kasir Raja Iblis ada stand makanan nih. Ayo ada warung.
jalan menuntun pasukannya menuju Raja Iblis anjir. Namun setelah mereka ini, namun tepat sebelum mereka mencapai gerbangnya. Gue agak tipe dikit tuh, agak tipe dikit. Santai. Go ahead. Dan ya, Lanjut. dan dengan pedang yang dia dapatkan beberapa menit yang lalu, dia langsung melemparkannya ke pintu gerbang tersebut dan langsung terbuka. Iblis yang di dalam terpukau dengan cahaya yang ini terpancar dari pedang itu. Oh, cahaya apa itu? Silau sekali. Sampai orang buta, saking butanya sampai orang buta pun ngelengok aja. Gila. Gimana? Saking silaunya aja. Iblis buta pun ngelengok aja. Saking silaunya aja. Iblis yang melihat orang buta itu menoleh bilang anjay. Dan dengan cahaya tersebut, para pasukan justru bukannya melawan, malah ketakutan. Wah, cahaya itu sungguh menakutkan. Aku terbisa melawan orang dengan mempunyai 19 juta kekuatan ini. 19 juta magic kill. Dengan tanpa hambatan. Dengan tanpa hambatan, John pun ini melewati dengan gagah berani bersama pasukannya melewati kota iblis sampai menuju kastilnya. Tadi berarti gerbangnya gerbang kota ya, bukan gerbang kastil. Oh gitu ya. Iya. Go ahead. Silakan. Di kastil mereka pun dengan mudahnya membunuh pasukan-pasukannya termasuk jenderal yang ada di mimpinya itu yang namanya tuh Elobi. Bangsawan Elobi. Iya. Satu persatu pun dikalahkan dengan satu tebasan, satu tusukan, satu sabitan, satu sabitan dan segalanya. Sampai akhirnya dia berhasil menuju ke ruang tahta Raja Iblis yang tingginya cuma 3 cm. 3 cm. Berarti duduknya jongkok berarti Raja Iblis. Langsung pas datang untuk katanya aja, "Hei Raja Iblis, aku datang untuk mengalahkanmu dan mengakhiri penderitaan manusia." "Hah? Kau ingin mengalahkanku? Jika kau ingin mengalahkanku, maka lawanlah aku." Raja Iblis. Ya iyalah goblok. Obvious banget anjing. Ya makanya aja John pun bingung apa ngomongnya gitu anjir. Ya, jawit anjing. Tidak capek. Raja Iblis pun bangun dari tahtanya yang 3 cm itu. Berdiri ternyata lebih pendek dari John juga aja. Udah berdiri gitu. Anjing martabatnya cok, gila bayangan gua hancur anjing. Raja Iblis. John siap melawannya dengan gagah berani, sedangkan pasukannya tertawa dengan pendeknya Raja Iblis. Anjir pendek banget, anjir. Namun tidak disangka, dengan badannya yang pendek itu, Raja Iblis justru bertarung dengan sangat gigih, sangat cepat seperti bola kreleng yang melempar sana sini, mantul sana sini. Dan Raja Iblis pun justru yang menyerang malah medik dulu. Medik anjing. Medik needed. Penyihir pembunuh. Dan John pun, walaupun dengan pedang yang sangat elit hasil cicilan 3 bulan itu, dia tidak dapat menyentuh Raja Iblis. Tidak dapat menyentuh Raja Iblis. Semua pasukannya mati satu persatu. John pun berkata, "Kau licik, kau malah mengalahkan pasukanku, lawan aku seperti pria," katanya aja. Dan tanpa disadari Raja Iblis itu wanita. Oh shit. Anjir. Oh Saking shit. posnya. Ayo loh. Aduh. Abis pasukannya kalah terus aja gimana ya? Apa ya? Pull out something from your butt, man. Come on. Nah,
Setelah John mengatakan bahwa Raja Iblis itu wanita, John malah tertawa. Aku mendukung kesetaraan gender. Dan dengan seketika dia melemparkan pedangnya dan ini aja tertancap kepada paha Raja Iblis tersebut. Raja Iblis itu pun menjerit kesakitan. Ih. menjadi kesakitan. Dan setelah itu pun John pun langsung datang. Cuman segini saja ternyata. Dan setelah John datang dan mengambil pedang tersebut, kemudian menghunuskan kepada kepalanya dan berkata, apakah ada kata-kata terakhir? Lanjut ke Icam penutupan. Menghunuskan kepala dan apakah ada kata-kata terakhir? Oke. Siap. Dan cewek ya. Saat si John yang sudah menghunuskan dan menanyakan kata-kata terakhirnya kepada Raja Iblis yang ada di hadapannya, Raja Iblis itu pun hanya tersenyum kecil. Dan juga John yang menyadari hal tersebut, dia terkejut. Kenapa kau tersenyum kecil? Apakah ada yang salah dengan dirimu? Kau diambang kematian dan kau menjadi gila seketika? Si Raja Iblis hanya tersenyum kecil dan juga melihat ke wajah si John. Dan dia mengatakan, yang benar saja. Masa aku hanya kalah karena hanya karena pedang cicilan 3 bulan tersebut. Dan setelah disadar, John pun yang terkejut dengan kata-kata tersebut, dikejutkan kembali dengan hilangnya si Raja Iblis tersebut yang ada di hadapan dia. Oh, kenapa dia hilang? Kemana dia? Ternyata yang selama ini dia lawan adalah ilusi dari sang Raja Iblis itu sendiri. Raja Iblis yang sebenarnya ada di balik pintu yang besar, yang anjing lah. Bentar, gue tuh bingung ininya doang ngomongnya. Gimana ya ngomongnya? Bebas aja sih anjir. Ya bebas, cuman agak bingung gue ngomongnya anjir. Lidah gue, bentar. Ya, ilusi yang barusan dia kalahkan akhirnya menghilang dan memperlihatkan adanya pintu yang sangat besar. Pintu gerbang yang sangat besar dan juga mewah. John yang menyadari ini semua adalah tipu muslihat, dia pun segera masuk dan menerobos ke dalam gerbang tersebut. Dan saat dia masuk, dia melihat bahwa adanya Raja Iblis yang sebenarnya di sana. Raja tersebut tidak sekecil yang Darwin bilang. Yang Darwin bilang. Yang Darwin bilang. Narator bisa semua. Naratornya ngaku ada 4 orang yang bikin ya. Serah gue anjing. Ya, ukurannya tidak sekecil itu. Dan juga memang Raja Iblis adalah seorang wanita. John-nya sudah kesal karena merasa dipermainkan oleh sang Raja Iblis. John yang merasa sudah kesal karena dipermainkan oleh sang Raja Iblis akhirnya berteriak, apa yang kau maksud? Jadi selama ini kau hanya menyerangku melalui ilusimu. Dasar kau pengecut. Raja pengecut bocah cut. Raja Iblis yang berdiri dan membuka jubahnya dan yang menunjukkan badannya. John pun yang terkejut karena si Raja Iblis tersebut cukup montok untuk seorang Raja Iblis. Kan? Aduh. John yang sedikit terpukau dan terkejut, dia pun akhirnya menyadarkan diri bahwa tidak benar. Aku jangan sampai tergoda oleh tipu muslihat dia. John langsung menerjang dengan kekuatan penuh dia menuju Raja Iblis untuk menebas kepalanya. Tapi Raja Iblis itu hanya menahan pedang cicilan 3 bulan tersebut dengan satu tangan. Dan akhirnya mematahkan pedang tersebut. Wow. Dengan sangat mudahnya. Wow. Wow.
Sampai patah. mematahkan pedang tersebut. John yang terkejut akhirnya menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Raja Iblis masih terlalu jauh. Akhirnya dia pun melakukan satu-satunya cara untuk menang. Dan ini adalah cara yang sangat dilarang, cara yang hanya bisa digunakan satu kali tanpa bisa menggunakannya kembali, dan sangat beresiko tinggi. Jones akhirnya memeluk sang Raja Iblis tersebut dengan tetenya yang nyoi-nyoi ke badan dia. John yang Jadi dojin aja. Kayak ngomongin apa ya? Jadi dojin, Cuk. John yang sedikit tegang di bagian bawah akhirnya merasakan kekuatan penuh dari harapan para warga El Citamyang. Dia pun menggunakan kekuatan penuh dari latihannya selama berapa tahun yang tadi tuh, yang sama Mansur tuh? 1 tahun ya. Ya, 1 tahun tersebut dia pun flashback. Selama pelatihan tersebut dia tidak mempelajari perihal energi. Dia hanya menambah magic dia. Yang bisa yang dia pelajari dari hal energi adalah dia hanya bisa menggunakan satu teknik energi saja, dan itu pun adalah teknik yang sangat berbahaya. Dan disinilah saat dia memeluk sang Raja Iblis tersebut, dia menggunakan seluruh energi yang dia punya untuk meledakkan diri. Wow. Untuk meledakkan diri bersama sang Raja Iblis. Oke, lanjut. Enggak di ending sama lu. Lanjut. Anjir. Enggak, sama lu penutup ya, Fajar lah ini. Kasihan. Aduh. lu yang mulai, lu yang nutup. Wah, argumennya bisa-bisanya. Bisanya. Oke. Anjir, Ya. anjir. Ya, Ending nih. Tambahan karena tadi pasti dia meluk Raja Iblis itu kan nyoi-nyoi ya, agak ngacang dikit ya, tambahan doang. Tambahan aja. Ledakan diri Oke. Meledakkan diri. Baru berniat tuh. John yang berniat meledakkan diri dengan kekuatan energinya yang tersisa dan dengan tambahan energi dari bawah yang sedang menegangkan dirinya, menambahkan kekuatan ledakannya kira-kira 10%. Ledakan kuat tersebut kemungkinan akan menghancurkan jiwanya dan juga menghancurkan jiwa dari Raja Iblisnya. Dan juga John berharap pengorbanannya ini akan menyelesaikan semua masalah Raja Iblis dengan dunia manusia. Dengan satu ucapan dari dalam hati John, dirinya akan meledak, menghilang dari dunia ini, meninggalkan semua kenangan dan meninggalkan semua ingatan yang dia miliki. Dalam aja deh. Terus John berkata, Lumos. Ledakan energi tersebar ke seluruh negeri, membuat angin kencang, membuat padi yang hanya terdiam menjadi bergoyang. Padi di bawah-bawah. Bergoyang terhembus angin, men, maksudnya gituin. Iya aja. Titik putih semakin besar dari dalam hati John. Terus membesar, membulat bagaikan bom atom yang akhirnya menutupi seluruh bagian kota Raja Iblis. Kesadaran John pun terpindah ke suatu tempat putih. Di mana diriku? Berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menjawab. Beberapa saat kemudian, terdengar suara. Pertunjukan yang cukup menarik. Siapkah kau dengan bagian kedua?
Wah anjing. John pun Anjing. terbang melewati angkasa, kembali ke 1000 tahun yang lalu, memulai Anjing lah. kehidupan di sebelah sana. Cerita pun berakhir dengan John yang akhirnya menjadi pengorbanan terakhir dunia ini. Terima kasih semuanya. Anjir, baik lagi. Oh, 1000 tahun yang tadi ya. Damn. Seru aja. Agak nyawit dikit sih sebenarnya sih. Cuman oke lah. Agak nyawit dikit tapi nggak apa-apa lah. Aduh, dipersilakan tambahan ending cerita aja menurut POV masing-masing. Oh iya, masing-masing bisa bikin ending ini apa sih? Tambahan ending dikit. Oh iya, bukan setelah, sebelum, sorry. Sebelum ending masing-masing aja. Padahal tadi itu gua tadi sempet aja asli gua tadi sempet ada niat buat nambahin ini aja sebagai karakter romansa gitu yang si Live itu. Iya kalau gitu. Tapi gak ada. Cuma gak ada kesempatan anjir. Karena otak gua romansnya tadi pas si Icam bikin dia meluk, niatnya mau bikin si Raja Iblisnya jadi terlena gitu loh. Terus malah jadi nakama gitu loh. Tiba-tiba mereka nyari One Piece gitu. Nggak kesana. Nggak kesana sih sebenarnya. Jadi gitu. Mbak, apa namanya itu? Langsung nemuin ini komik yang cocok dengan penggambaran Icam itu, sosok asli Raja Iblisnya. Ini deh gua kirim. Apa lagi ketemu nih. Gua juga sebenarnya dari suatu komik sih. Anjing, iya mantap banget. Anjing. Itu kan ya ini juga dari komik ini juga apa kamu menikmatinya? Itu kan sebelum ketemu si ini tuh dia diilusi dulu si MC-nya tuh. Nah, anjing sama. Wah. Diilusi dulu. Tapi dia bukan Raja Iblis nih. Anjir. Baik. Beneran anjir. Cuma singgasananya aja itu tinggi aja. Yang gue sih 3 cm. Itu kan ini sosok aslinya ini. Enggak, Win. Yang 3 cm itu kan cuma ilusi pas habis gerbang yang besar itu. Nah, itu baru singgasana yang aslinya yang besar dan mewah. Nah. Oh iya. Yang mewah dan montok berarti ya. Nah, itu orangnya yang montok. Masa kursi montok sih aneh banget, Pajar. Anjing maksudnya. Ya. Ini ya Lolan yang ini yang bisa nomor WA bos. Ini kan di WA ganteng. Yang itu. Tunggu banget anjing. Ini kan di WA ganteng. Tadi tuh endingnya tuh endingnya tuh meledakan diri gitu. Itu kepikiran buat dia kan ngelupakan semua ingatannya. Yes. Nah, itu kepikiran buat dia mengorbankan diri dan eksistensinya hingga dia dilupakan oleh dunia. Sama anjing gue mikirnya kayak kita Alan. Tuh di Discord tuh ngomong gini kita bukan dicerita ya ini. Bro tadi tuh MC-nya siapa ya? John. Ini tadi tuh MC-nya siapa ya? Iya juga ya. Gue lupa. Tapi tadi orangnya ada, emangnya ada. Dari tadi kita cerita harusnya di record tuh, menarik tuh. Aman. Dari tadi gua record kok. Udah sejam ini. Anjing iya. Udah gua record aman. Nah, tapi sayang banget. Iya. Kayak ending No Way Home gitu. Dan dipadukan dengan cerita si Melody Renaldi yang nge-tweet si Tom Holland, dia nanya, dia itu siapa guysnya? Malah banyak yang ke beta ya. Enggak, gue tuh mikirnya sama kayak yang Alan yang tadi yang bagian apa sih kehapus eksistensinya itu loh. Gue cuma mikirnya sampai situ anjir. Wow. Cuman itu bagus anjir yang tambahan kayak ada tambahan, siapa ya naratornya anjing pada ngomong. Mau bikin fake ending tuh. Mumpung mau gua upload ntar. Fake ending buat kita. Fake ending di Discord. Gak perlu lah ya. Perlu lah.
Udah Aneh capek aja. kalau diedit gitu kayak feel-nya Udah kurang. capek aja. Feel-nya Cerita kurang. lagi. Gak apa-apa. Aduh. Dari jam berapa anjir kita cerita? berarti Dari jam berarti tadi gue ngomong yang bawahnya agak tegang tuh ke-record dong anjing. Jadi record semua. Ya, Ngentot. anjir. What? Ceritanya aja langsung dicepetin habis latihan langsung ke kastil aja biar cepet. Gak, selama cerita gue itu agak terkejut karena banyak karakter yang gue mention awal tuh banyak yang terlupakan, bahkan ketua guild pun yang ikut ekspedisi pun kemana anjing. Iya loh, di ujungnya kayaknya nonton doang Tiba-tiba deh. anjing. Terus yang Mati tadi semua Fajar aja ya, kan di ujungnya aja sama Lucy tuh. terus yang tadi Fajar bilang si Mansur tuh cuman apa sih orang suruhan dari seseorang. Nah, seseorang itu siapa? Gue mikirnya seseorang tersebut tuh ayahnya sebenarnya. Yang selama ini tuh jauh gitu. Gak. Plot hole aja, plot hole. Kayaknya ada di rumah kayaknya kan dia nggak mungkin jadi petualang. Iya, kita nggak Petualang ngomongin doang. kalau Kayaknya ada di rumah udah jadi. iya, nggak diomongin kalau si bapaknya mati sih. Kayaknya. Iya, nggak diomongin kan Nggak bapaknya diomongin mati sih. dari awal juga. Kita serahkan kepada penonton. Lihat asumsi sendiri aja. Plot hole-nya kebanyakan aja. Menarik banget. Plot hole-nya banyak banget gila. Banyak banget dia karakter yang sekali pakai dinamain tapi sekali pakai gitu. Ya, akhirnya lupa lagi namanya. LOW LOW tuh aja banget nggak dipakai lagi tuh aja. Karakter itu ya. nama karakternya Rius banget anjing, dipakai ulang. Laknat. LOW. El Citamiyang. Mimpi basah dulu awalnya. L doang ditambahin L doang Kok namanya L semua? Dia ngomong gitu Icam. Kok namanya L semua? Raja Iblisnya apa? Aja dari aja. Gak dikasih nama dari tadi juga Raja Iblis mah. Oh iya. Oh iya, gak dikasih nama. Gak ada yang ngasih nama sama sekali Raja Iblis. Charles namanya. Kan cewek anjing. Charles ya. Ah. Charlie Mulyani. Mulyani. Hingga akhirnya Mulyani menemukan sosok pria yang bernama Mulyono dan akhirnya mereka pun menikah. Nah, itu alternatif universe. Alternatif universe aja. Raja Iblis tuh baik. Kan tiap orang 2 tahun kemudian sahabatnya yang bernama Babas menemukan cintanya bernama Kokom. Menemukan cintanya bernama Kokom dan mereka menikah dan mempunyai anak dan diberi nama Baskom. Sudah keduga anjing. Ke situ arahnya anjing. Anjing pipi gue sampai pegel anjing ketawa terus. Aduh, capek anjing. Lampu lagi, cowok. Apa ini? Sejam Aku pun. Itu recordan sejam berapa file? Berapa giga tuh? Gak tahu. We about to find out. Gue beresin recording ya. Thank you guys. Oke, thank you. Thank you guys. Muah. Hidup Pebon. Buka soundboard. Oh. Buka soundboard. Gue clap. Ya. Oke. Duluan guys. Yo, sekarang. Win Osilum gak Win? Ayo gaskan. Sekarang ya gue Si ya. anjing. Ya oke, thank you.